Madrasah Sanawiyah UI Alaudi, Bapak Abdul Rajab SAG PHI, yang kami hormati Ibu Pemateri Ibu Dwi Rizky dari Sulaiman SPSI MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Madani UI Alaudi, serta seluruh teman-teman dan siswa-siswi yang kami banggakan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di rumah ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pramanda Putri yang akan membantu jalannya kegiatan pada hari ini. Baik, untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Sitayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun intiqam. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Madani Alaudi sekaligus membuka kegiatan pelatihan konseling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pemateri sekaligus pendidik mahasiswa, kami hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Madrasah, siswa kurikulum dan humas yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Guru Pamong yang mendampingi dari mahasiswa, serta Ibu Guru BK yang sempat bersama dengan kita pada hari ini, serta seluruh peserta pelatihan konseling anak-anak semuanya dari kader UKS. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan atau bimbingan konseling. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang senantiasa kita kirimkan ke hadirat beliau akan menjadi syahadat, menjadi bukti bahwa kita adalah umat beliau yang setia hingga hari akhir insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati serta anak sekalian yang saya banggakan, kesehatan juga kaitannya dengan kesehatan mental yang anti bully ya. Jadi kalau kemudian berlanjut lagi hari ini kegiatan dengan konseling yang bertujuan agar anak-anak sekalian bisa tanggung jawab seorang kader KS. Dan insya Allah di hari Kamis dan Jumat, lusa dan 2 hari setelahnya akan mendapatkan materi lagi untuk penguatan sumber daya manusia untuk Polsek Surabaya dari jurusan kebidanan Fakultas Kesehatan Gubernur Aldi. Jadi anak-anak semuanya ini selalu diundang di sini, di tempat ini, di ruangan ini. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak sekalian terkait dengan bagaimana menjadi kader PKS yang bagus. Saya mau tanya dulu, pada pakai di atribut kadernya? Pakai mana atribut kader? Hadirin untuk membuka acara kita pada hari ini yaitu pelatihan bimbingan konseling dengan tema peduli kesehatan mental pada siswa di madrasah melalui pelatihan konseling kelompok dengan mengajak seluruh hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah pemaparan materi oleh kedua narasumber kita, di mana materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Siprayanti. Untuk itu dipersilahkan dengan hormat. Tentang peduli kesehatan mental pada siswa di madrasah melalui pelatihan konseling kelompok. Sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Di sini ada yang tahu pengertian dari atau maksud dari kesehatan mental health? Ada yang tahu? Kesehatan mental. Pada pembahasannya. Jadi mental health atau kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram dan tenang sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati hidupnya dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Anandari Sulaiman, saya dosen di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Kenalan juga dosen guru pembimbing lapangan untuk mahasiswa AMSP. AMSP itu apa? Asistensi mengajar satuan pendidikan. Nah, jadi ini kakak-kakak atau bapak ibu ya? Masih dipanggil kakak-kakak? Oh kakak ya, karena merasa masih muda. Ya, Bu Laila, ya di bimbingan konseling Ibu ya di sekolah. Jadi Ibu Laila ternyata sudah tahu. Ya biasanya kalau guru BK itu pasti sudah familiar di bulan Oktober tanggal 10 itu ada hari memperingati Hari Kesehatan Mental. Ya tadi sudah dijelaskan sama Kak Sidra apa sih pentingnya kesehatan mental itu. Ya, jadi kalau kondisi kita itu stabil, ya kita secara psikologis, secara rohani itu kita tenang, damai, tidak ada masalah, maka kita akan lebih mudah ya untuk melalui hari-hari, benar tidak? Kalau kalian bagaimana? Main game? Saya pikir kalau lagi galau ambil wudhu. Kan biasanya kalau siswa-siswi madrasah itu pendekatannya lebih kepada Tuhan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, salah satu alternatif boleh. Ya siapa namanya? Ai. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Faiz
Halis, Muhammad Faiz Halis. Wih, Masya Allah, kita kasih tepuk tangan dulu. Zaman now itu ya cepu, jadi suka membocorkan rahasia atau terlalu gitu ya. Jadi nggak boleh cerita sama orang yang ember bocor informasi yang diterima maka disebarluaskan kepada orang lain. Nah, dan adik-adik adalah orang yang memang paham betul bagaimana memahami masalah yang dihadapi pada remaja dan juga memberikan alternatif solusi. Oke, lanjut. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menentukan konseling yang tepat kalau kita mau men-sharing masalah kita? Mampu mendengarkan. Kadang kita ketika mendapat masalah hanya butuh orang yang mampu mendengarkan kita, ya tidak? Ya, jadi penting untuk mengidentifikasi orang yang kita ajak ngobrol, proses konseling ini betul-betul orang yang paham. Saya berharap setelah pelatihan ini kalianlah orang-orang yang dianggap tepat ya untuk menjadi tempat cerita bagi teman-temannya. Secara diagendakan konseling kelompok untuk siswa-siswa melalui agen-agen inilah ya, karena sudah memahami ilmunya ya. Dan mohon kerjasama juga Bapak Ibu Guru, saya yakin juga sudah ada dasar ilmunya, tapi penting juga mungkin dari pihak sekolah memfasilitasi pelatihan kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cahya dari kelas 9A. Pertanyaan saya, kan cara menjaga kesehatan mental itu salah satu dengan curhat. Semisal nih ada konseling yang ingin curhat ke konselor, tapi konselingnya ini kayak susah cerita, tapi dia mau curhat gitu, itu gimana caranya? Jadi ketika kita mempraktekkan konseling kelompok, mungkin saja kita harus kuat juga radarnya. Ini kayaknya ada yang masih ditutup-tutupi deh sama teman saya, ya. Mungkin saja dia tidak ingin mengungkapkan kalau misalnya di depan banyak teman-teman yang lain, ya. Sepintar-pintarnya kalian itu melakukan pendekatan kepada teman kalian. Misalnya setelah selesai konseling kelompok, kamu dengarin, kamu kenapa? Ada yang mungkin mau kamu ceritakan, tapi kamu tahan, gitu ya, karena ada teman-teman yang lain. Kemudian kamu sampaikan, mungkin kamu mau bercerita kepada saya dan saya bisa membantu. Dan syarat juga ada konseling itu, orang yang kita konseling itu harus mau mendapatkan bantuan. Karena kalau mereka tidak mau ya tidak bisa gitu ya kita memberikan solusi. Jadi banyak hal mungkin bisa dilakukan, melakukan pendekatan personal ketika secara kelompok itu tidak berhasil. Pak, ada bimbingan konseling. Oke, terima kasih Sakit. Oke, apa sih manfaat dari bimbingan konseling? Ya, yang pertama itu adalah manfaat untuk diri kalian sendiri. Ya, kalau misalnya kalian menghadapi masalah, maka kalian bisa mendapatkan pertolongan dan merasa tidak sendiri ternyata. Ya, manfaat kedua, ketika kita melakukan konseling kelompok, kadang kita menyadari oh hal itu ternyata bukan hanya saya saja yang merasakan. Karena boleh disimak dulu, ya. Karena di dalam konseling kelompok bisa jadi anggota kelompok itu punya masalah yang sama. Jadi kalian merasa tidak sendiri. Ya, ketika kalian sebagai konselor itu juga kalian belajar untuk berempati, ya, menerima orang lain, belajar juga menjadi seorang pemimpin, ya, mengelola proses konseling kelompok. Nah, apalagi manfaat konseling kelompok yang lain, ini bisa sebagai sarana pencegahan bully atau bullying. Karena melalui konseling itu akan muncul, gitu ya, apa sih masalah yang dihadapi? Salah satunya misalnya perundungan di sekolah. Kita bisa memfasilitasi kalian gitu ya sebagai agen konseling, agen UKS bisa menjadi istilahnya fasilitator. Ya, bukan maksudnya cepu ya. Misal tapi ini disepakati, ini dilakukan untuk membantu teman kalian sehingga perlu kalian mencatat sebagai seorang konselor apa saja masalah-masalah yang muncul dan bisa dikomunikasikan kepada guru. Dan yang terakhir, apa manfaatnya untuk siswa adalah bisa meningkatkan prestasi akademik, gitu ya, akademik maupun non akademik, karena ada masalah yang disampaikan dan ada solusi yang ditawarkan. Ya, itu. Konselingnya Bu, memberikan pengertian dan dukungan
apa? Ibu muslihat. Ya, jadi bagaimana kalau anak-anak kita justru merasa tidak didukung? Ya, kita cari tahu dulu apa sih alasannya mereka merasa tidak didukung, gitu ya. Apa karena bisa jadi gitu ya, ada justifikasi yang dilakukan di labeli. Makanya penting untuk konselor ataupun orang yang memberikan solusi saran dari Bapak Ibu guru untuk menahan diri dulu. Ya, jangan menjustifikasi siswa-siswa ketika bercerita. Jangan sampai mereka langsung membentengi diri dia gitu ya. Ngeblok, aku pokoknya cerita karena dijustifikasi. Atau ceritanya bahkan tersebar. Kalau bersifat arif, Bu, misalnya, itu penting ya. Kemudian juga mungkin kita butuh pihak ketiga di direkomendasikan ke psikolog, itu bisa ya kalau dia merasa tidak terdukung atau merasa lingkungannya tidak aman bagi dia untuk bercerita. Kan itu saja terjadi seperti kasus pelecehan seksual itu, Bu, ada korban itu tidak berani untuk ada kontak fisik ya, masuk nilai-nilai agama juga di situ bisa disampaikan. Mungkin di perspektif remaja, kenapa sih ini ibu guru, Bu, gitu ya, padahal saya tidak begitu. Bagian kelompoknya itu akan dibagi oleh kakak-kakak dengan cara yang dijelaskan oleh Medias. Istias. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya kita akan membagi kelompok. Nah, pembagiannya itu dengan cara masing-masing peserta mengambil kertas random yang telah Kak Fajar sediakan. Dalam mulai konseling kelompok ini. Jadi yang pertama itu asas kepercayaan dan kerahasiaan. Jadi asas kepercayaan dan kerahasiaan ini jadi kita ini misalnya masalah kalian apa dan ada beberapa lagi yang lain. Jadi tapi ya yang tadi itu yang paling penting. Jadi Ya, Bapak Ibu guru dan adik-adik serta kakak-kakak siswa MTS Madani, berarti mulia, sehat, jasmani dan rohani. Kumpul bersama sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Sekian dari saya, semoga apa yang telah diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan selama kegiatan berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.